Siang Bapak, boleh nggak Bapak perkenalan nama, kemudian di sini sebagai apa? Ya, saya kenalkan, nama saya Kariman. Saya sebagai Ketua RT di RT 02 Kampung Tahi Masoroma, Kayu Pulau. Untuk kegiatan para dosen Uncen, mereka melakukan kegiatan dari tahun 2023. Dan pada saat itu pertama kegiatannya ini menyangkut kegiatan mata nelayan. Pertama-tama kegiatannya mengadakan GPS untuk arah kami ke laut, menunjukkan arah kami ke laut. Keduanya pengadaan lampu bertenaga air laut. Ya, yang air ini kegiatannya pengadaan pengering ikan, terus tambah penampung ikan berbentuk freezer tapi memakai tenaga panel surya. Jadi menurut kami merasa berterima kasih dan kegiatan para dosen Universitas Cendrawasih, kami sangat berterima kasih karena semua kegiatannya sangat berfungsi bagi kami, terutama kami sebagai nelayan. Kalau bisa, mudah-mudahan kegiatan selanjutnya apalagi yang mereka adakan menyangkut pengadaan alat tangkap kami sebagai nelayan, itu yang saya minta, seperti itu. Itu saja. Baik Bapak, boleh nggak Pak ceritain mengenai, kan Bapak juga kemarin sempat cerita gitu kalau Pulau Kosong itu dulunya belum ada masyarakat aslinya, kemudian Ya, datang dari masyarakat Buton. jadi yang saya ceritakan tentang Pulau Kosong yang saya tahu, yang saya dengar, karena saya juga sebagai masyarakat Pulau Kosong kelahiran di sini. Nah, tentu dari pertama mungkin saya belum tahu. Ya. Tapi dari cerita ke cerita, kita punya tete itu datang di sini tahun 60-an. Datang. Setelah turun di Pulau Kosong, masuk ke Pulau Kosong, memang pulau ini kosong. Jadi mereka masuk ke Pulau Kosong ini untuk masuk ke Pulau Kosong, izin ke Bapak Ondo di Kampung Tahi Masoroma bahwa mereka untuk menggunakan aktivitas mencari sebagai nelayan. Jadi mereka dulu itu, kita punya nenek moyang itu, saat kita punya tete itu belum banyak rumah, baru beberapa rumah, baru satu rumah, atau mereka juga baru beberapa orang. Nah, sampai sekarang sudah berkembang. Berarti mata pencahariannya masyarakat di Pulau Kosong itu apa? Kita punya mata pencarian ya mayoritas semua nelayan. Kita tidak keluar, kita tidak jadi pegawai juga, kita semua nelayan di sini. Nah sebelum adanya program dari Bu Popi yang terkait teknologi pengering ikan, itu sebenarnya bisa nggak sih Pak diceritakan kayak sebelum adanya teknologi itu masyarakat di sini tuh mengolah ikannya bagaimana, kemudian mengeringkan ikannya bagaimana, dan mungkin kesulitannya bagaimana yang dihadapi oleh masyarakat sebelum adanya teknologi dari Bu Popi. Memang kalau untuk hasil kami untuk pengering ikan ini, kita mengeringkan ikan ini tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya, tapi mungkin kurang aman. Baru tempat pengering kami itu kadang di jalan, di jembatan begitu, jadi baru kurang aman. Tapi dengan adanya pengering ikan yang mereka adakan, program dari Uncen ini, ya mungkin di situ kita bisa gunakan
dengan baik baru beserta amannya juga dia menjamin. Nah, untuk teknologi yang dari tim program pengabdiannya Bu Popin itu sebenarnya menurut Bapak nih sebagai masyarakat lokal di sini, pengoperasiannya tuh apakah sulit atau masih cenderung bisa dilakukan secara mandiri, Bapak? Yang bentuk pengabdian yang Ya, ikan teknologi pengering yang ikan ini. pengeringan, kemudian freezernya itu tuh apakah mudah untuk dioperasikan sendiri atau bagaimana? Iya, sangat mudah dioperasikan. Tapi pada saat kami pakai, kecuali ya mungkin kami karena sebagai pelaut kita mengembang ikan kami kalau berkelebihan ya baru kami gunakan itu. Atau keadaan ikan di pasar mungkin sangat murah ya kami bisa pilah-pilah ada yang kami kasih kering gitu, ada yang kami taruh di penampung freezer itu ya, jadi itu kegunaannya bagi kami. Berarti saat masyarakat pertama kali menerima program ataupun mendengar program itu respon dari Bapak sendiri sebagai masyarakat tuh bagaimana dengan rencana dari pengabdian Ibu Popi saat pertama kali datang ke sini ya? Ya memang kami sangat merespon karena yang halal seperti itu, yang alat seperti itu kami belum biasa lihat, belum biasa pakai. Ada yang adanya itu yang kami gunakan, mencoba ya, padahal sangat baik juga. Masyarakat di sini sebagai nelayan berarti sangat terbantu ya Pak dengan adanya Iya, teknologi. iya sangat terbantu dengan itu. Karena dengan adanya yang kelebihan tadi kita punya pendapatan ikan itu ya sangat membantu kan. Untuk kami bisa mengering ikan, kami bisa menampung ikan pakai freezer itu. Boleh ini nggak Pak? Kayak mungkin dibandingkan nih, semisal sebelum adanya teknologi dari Ibu Popin itu mungkin hasil dari pengeringan ikan yang manual itu tuh berapa banyak, kemudian setelah adanya teknologi itu meningkatnya berapa banyak, dampaknya yang kepada masyarakat. Itu kan tergantung dari kita punya pendapatan juga, itu makanya saya bilang tadi pendapatan kami kalau berlebihan terus keadaan ikan di pasar juga murah, jelas kita gunakan itu, kita kasih kering ikan juga, kita pilah-pilah mau kasih kering mau tampung ya itu. Tapi kalau ikan dia mahal juga terjual semua di pasar gitu. Berarti kalau sebelum adanya teknologi nih, semisal lagi penangkapan ikannya hasilnya lagi melimpah, Iya. over kapasitas gitu ya, melebihi kapasitas. Nah itu sebelum adanya teknologi itu disimpannya gimana Pak? Ya disimpannya ya, pertama dijemurnya di jembatan, tidak teratur. Ya penjemuran ikan itu kan memang ada tempatnya, tapi kalau di jembatan orang lalu lalang ya tidak aman. Seperti itu. Dan masa simpannya kalau sebelum ada teknologi? Iya disimpan, kalau sudah keringnya disimpan, kami taruh baik-baik untuk kami bisa gunakan kan. Pada saat tidak ada ikan kami bisa sendiri pakai. Ada keluarga juga yang tempat jauh atau di mana itu kita bisa kasih, bisa berbagi lah. Tapi kalau dibandingkan nih kayak masa simpan saat mengeringkan di jembatan dengan masa simpan setelah adanya teknologi pengeringan ini dan freezer ini tuh berbeda nggak Pak masa simpannya dari si ikan? Iya berbeda, terutama dari amannya. Kalau kita di jembatan kan kadang ya kucing dia makan, tikus dia makan, hujan dia kena. Tapi kalau dengan adanya pengering yang itu kan aman-aman saja, biar walaupun hujan juga, walaupun kita belum ambil ya dia tetap aman. Ikannya sendiri lebih tahan lama nggak Pak jadinya? Ya jelas lebih tahan lama. Itu tergantung dari pengeringnya itu, kita kasih kering ikan itu yang bagaimana, yang ada garam. Dari pengalaman itu juga pengering ikan. Kadang kan ikan itu yang kita jemur itu kan ada kadang berulat. Itu kadang kekurangan garam. Itu kan kita lihat dari kondisi ikan juga. Kalau ikan tebal dagingnya ya memang kasih garam juga. Nah, berarti kalau misal dijemur di jembatan tuh rawan rusak ya Pak ikannya ya? Rawan rusaknya ya
tidak rusak juga, tapi yang saya katakan kurang aman. Nah, terlambat kita ambil mungkin kucing makan, atau terlambat kita ambil begitu hujan kena basah kembali, tadinya sudah kering kena basah lagi. Jadi tidak awet, nanti tidak akan, dia akan rusak nanti gitu. Ada tambahan? Bapak, aku masih ini sih, boleh nggak diceritain lagi kayak dari tahun berapa sih warga yang dari Buton itu pindah ke Pulau Kosong gitu? Itu sudah dari tahun 60-an itu sudah pindah ke Pulau Kosong. Tahun 64 itu sudah pindah ke Pulau Kosong. Karena kami pertama naik, dia punya nenek moyang kita punya naik, dia pertama naik itu ke AB Pante. Setelah mereka mencari di sini di daerah Pulau Kosong ini, mereka lihat Pulau Kosong ini kosong dan mereka bisa menggunakan aktivitas di situ, mau jemur jaring. Nah, ya itu ada timbul kesepakatan mereka untuk mengizinkan pulau ini untuk mereka tinggal di Pulau Kosong. Ini kebanyakan dari Pulau Buton ya, keturunan. Iya, kita semua dari Sulawesi Tenggara, Pulau Buton. Kebetulan. Terus sekarang ada berapa keluarga Pak di sini? Sekarang sudah menghampiri 150 kakak. 125 kakak. Dan kebanyakan nelayan. Iya, semua nelayan. Kami pun anak-anak juga, walaupun ya kadang ada yang kerja di swasta kayak pertokoan apa gitu, kayak di Kira tadi itu dapat hadiah hanya anak-anak yang jawab saja. Berarti kebanyakan pendapatan dari Ternyata semua dapat hadiah. Iya, kami pendapatan kalau kita tidak kerja di darat, ya pendapatan kami semata-mata di ikan di laut, begitu. Nah, tapi memang kita bisa hidup juga. Nah, itu dari Tuhan juga, dari di atas yang atur tuh. Terima kasih ya Bapak Iya, iya. atas waktunya. Terima kasih. Cukup Pak, saya ambil. Ambil ini.